Hai semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Di sini kita bakal bahas kisah nyata yang terjadi di tengah hiruk pikuk kota Jakarta tentang sebuah suara tangis yang terdengar setiap malam Jumat dari trotoar kosong. Tapi bukan cuma cerita horor biasa, karena di baliknya ada misteri lama yang nyaris terlupakan. Jadi, siapin posisi paling nyaman. Matikan lampu kalau berani, dan biarkan aku bawa kamu masuk ke dalam kisah ini. Ini adalah suara tangis dari trotoar kosong. Jakarta selalu ramai, bahkan ketika jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Tapi malam itu terasa berbeda. Angin dingin menusuk, suara kendaraan mulai jarang terdengar. Aku baru saja selesai mengantarkan pesanan ke pelanggan terakhir di kawasan Senen dan memutuskan untuk berjalan sedikit sebelum memesan ojek online. Sepi banget ya malam ini? Gumamku mencoba menenangkan diri sambil menatap deretan lampu jalan yang berkedip tak beraturan. Di ujung trotoar, aku melihat seorang pria tua duduk sambil memegang termos kecil. "Mas, mau kopi?" Tanyanya pelan tanpa menatapku. Aku tersenyum. "Boleh pak, tapi kok masih jualan jam segini?" Lelaki itu menatap ke arahku sebentar, lalu menunduk lagi. "Saya cuma jaga aja mas. Tempat ini nggak boleh kosong terlalu lama." Ucapannya membuatku sedikit merinding. Saat aku duduk di dekatnya, tiba-tiba terdengar suara lirih dari seberang jalan. Tangisan pelan, terdengar seperti suara perempuan. Aku spontan menoleh. Tapi jalan itu kosong. "Pak, tadi Bapak dengar suara orang nangis nggak?" Tanyaku setengah berbisik. Ia hanya menatap ke arah suara itu dengan wajah datar. "Mas, baru pertama kali ya lewat sini jam segini?" Aku mengangguk ragu. Lelaki tua itu menghela napas panjang. "Udah dari dulu ada yang nangis di situ. Orang bilang itu korban tabrakan tahun 2003. Tapi nggak ada yang tahu pasti siapa." Aku menelan ludah. "Masih sering terdengar?" Ia menatapku lekat-lekat. Setiap malam Jumat kayak sekarang, tangisan itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Suara itu seperti berasal dari bawah tiang lampu yang berkelap-kelip. Aku berdiri pelan, mencoba menajamkan pendengaran. "Mas, jangan deket-deket," ujar si penjual kopi cepat, tapi rasa penasaran sudah menguasai langkahku. "Kalau cuma suara, nggak apa-apa kan pak?" jawabku sambil melangkah maju. Saat aku berada sekitar 5 meter dari sumber suara, udara di sekitarku berubah dingin. Sangat dingin, seperti berdiri di depan kulkas terbuka. Tangisan itu berhenti mendadak, hening. Lalu muncul suara langkah kecil di belakangku. "Mas, kenapa jalan sendirian?" Suara pelan itu terdengar di telingaku. Aku spontan menoleh. Tak ada siapapun, hanya deretan lampu jalan dan bayangan panjangku sendiri. Aku menatap ke arah pria tua tadi, tapi tempatnya sudah kosong. "Pak," panggilku pelan. Tidak ada jawaban. Bahkan gelas kopi yang tadi dipegangnya sudah tidak ada. Aku mulai panik. Mencoba membuka ponselku untuk menyalakan senter, tapi layar ponselku tiba-tiba berkedip, lalu mati. Aku menekan tombol power berulang kali, tapi tak menyala juga. Di tengah kepanikan, suara tangisan itu kembali muncul, kali ini tepat di sebelahku. "Mas, tolong aku," bisiknya lirih. Aku melangkah mundur pelan, jantungku berdegup kencang. Suara itu terdengar seperti datang dari udara kosong. "Siapa kamu?" tanyaku terbata. Tidak ada jawaban, hanya angin berhembus pelan dan aroma anyir yang tiba-tiba menyengat. Aku menatap ke bawah, dan di atas trotoar yang basah, kulihat jejak kaki kecil. Tapi hanya satu arah, seolah makhluk itu berjalan tanpa pernah kembali. Aku mencoba lari, tapi langkahku terasa berat. Suara tangis itu semakin keras. Tiba-tiba dari arah jalan besar,
seorang pengendara motor lewat sambil berteriak, "Mas, jangan berdiri di situ. Itu tempat orang mati." Seketika tubuhku kaku. Aku menatap ke sekeliling dan sadar aku berdiri tepat di bekas garis polisi yang sudah pudar di atas trotoar yang dulu sempat jadi lokasi kecelakaan tragis. Keesokan paginya, aku tidak bisa berhenti memikirkan kejadian semalam. Di kepalaku, suara tangisan itu terus terngiang, lirih tapi jelas. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi karena kelelahan. Tapi sesuatu terasa salah. Kenapa suara itu terdengar seperti minta tolong? Gumamku saat menatap kopi di meja sarapan. Ibuku menatap heran. "Kamu ngomong sama siapa, Rin?" Aku tersenyum kaku. "Enggak, Bu. Cuman kepikiran kerjaan." Siang itu aku memutuskan untuk kembali ke tempat kejadian. Mungkin ada petunjuk. Jalan itu tampak biasa saja di siang hari. Ramai, penuh kendaraan, dan hiruk-pikuk khas Jakarta. Namun, saat aku berdiri di titik trotoar itu, bulu kuduku meremang. Seorang pedagang asongan menatapku sambil menggeleng. "Mas, ngapain bengong di situ? Nggak tahu tempat itu angker?" tanyanya. Aku menoleh. "Kenapa, Bang? Ada apa di sini?" Ia menurunkan suaranya. "Dulu pernah ada kecelakaan, cewek SMA meninggal di tempat. Katanya, tiap malam Jumat masih suka nangis." Aku mengangguk pelan, berusaha terlihat biasa. "Udah lama, Bang?" tanyaku lagi. Ia menjawab cepat, "Udah lebih dari 10 tahun. Tapi anehnya, tiap kali tempat ini mau dibangun atau diperbaiki, selalu gagal. Ada aja yang kejadian nada suaranya datar, tapi matanya menatap serius, seperti menyimpan sesuatu yang ia tahu, tapi enggan diucapkan." Aku mengambil ponsel dan mulai merekam. "Bang, boleh saya tanya-tanya dikit? Buat dokumentasi pribadi aja." Ia tersenyum pahit. "Boleh, tapi jangan lama-lama. Saya nggak mau kena sial." Aku tertawa kecil. "Tenang aja, cuma sebentar." Tapi di dalam hati, aku mulai merasa dingin lagi, seperti malam sebelumnya. Saat aku melangkah lebih dekat ke tiang lampu tempat suara itu muncul, aku memperhatikan bekas goresan di aspal, seperti sisa rem kendaraan yang berhenti mendadak. "Mungkin ini bekas kecelakaan itu," kataku pelan. Seorang ojek online yang kebetulan berhenti ikut bicara. "Mas, jangan berdiri di situ. Teman saya dulu lihat sosok cewek nangis sambil gendong tas sekolah di situ. Malamnya dia demam tinggi, besoknya nggak berani kerja lagi." Aku mengernyit. "Beneran, Bang?" tanyaku. Ia mengangguk cepat. "Sumpah, saya dengar sendiri waktu dia cerita. Katanya cewek itu bilang, aku belum sempat pulang. Setelah itu, hilang." Ceritanya membuat tenggorokanku kering. Aku mencoba mengalihkan pandangan ke seberang jalan. Tapi, di kaca mobil yang lewat, aku seperti melihat bayangan seseorang berdiri di belakangku. Padahal aku sendirian. Aku memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut. Aku pergi ke warung kecil di pojokan, tempat biasanya warga sekitar nongkrong. "Permisi, Bu. Mau tanya, dulu benar ada kecelakaan di depan situ?" Seorang ibu tua yang sedang mengupas bawang menatapku lama. "Iya, Nak. Namanya Livia. Anak baik, pinter. Tapi malam itu, dia tabrakan pas mau nyebrang. Katanya supirnya mabuk, kabur, nggak pernah ketangkap." Ia menghela napas panjang. "Semenjak itu, tiap malam Jumat, suka ada yang nangis." Aku menelan ludah. "Bu, bapak penjual kopi yang suka duduk di sana, masih sering kelihatan?" tanyaku ragu. Ibu itu tiba-tiba berhenti mengupas bawang, menatapku tajam. "Penjual kopi? Sejak kapan ada penjual kopi di situ? Sejak trotoar itu diperbaiki 2 tahun lalu, nggak ada yang berani jualan di sana." Suaranya pelan tapi menusuk. Aku merasa tengkukku menegang. "Tapi semalam saya sempat ngobrol, Bu. Dia bilang, tempat itu nggak boleh kosong." Ibu itu hanya menggeleng pelan. "Nak, jangan balik ke sana malam ini. Sore mulai turun,
tapi aku justru semakin penasaran. Dalam hati, aku merasa seperti ada sesuatu yang menuntunku. Saat aku meninggalkan warung itu, seorang pria tua melintas di depanku. Wajahnya samar, tapi aku mengenalinya. Itu orang yang semalam jual kopi. Ia menatapku tanpa ekspresi, lalu berkata pelan, "Kalau kamu pengen tahu kebenaran, datang aja lagi nanti malam. Tapi jangan sendirian." Setelah itu, dia berjalan pergi, dan entah kenapa, langkahnya tidak menimbulkan suara sedikit pun. Aku berdiri terpaku di trotoar yang sama. Suara klakson mobil berlalu lalang, tapi rasanya seperti jauh sekali. Aku hanya bisa berbisik pada diri sendiri. Aku harus tahu, siapa sebenarnya yang nangis di trotoar kosong itu. Dalam hati, aku belum sadar. Malam ini, jawabannya akan datang, tapi tidak seperti yang aku harapkan. Malam itu, udara terasa lebih lembab dari biasanya. Aku datang lagi ke tempat itu, membawa kamera kecil dan perekam suara. Di kepala, terlintas wajah penjual kopi misterius itu. Aku berdiri di trotoar sambil bergumam, "Kalau memang ada sesuatu di sini, tunjukkan padaku." Angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah yang anehnya terasa seperti besi berkarat. Beberapa kendaraan melintas cepat, tapi rasanya suasana di sekitarku terisolasi. Seorang bapak ojek berhenti di dekatku dan menatap penasaran. "Mas, ngapain di sini sendirian malam-malam? Ini tempatnya nggak bagus," katanya sambil melepas helm. Aku mencoba tersenyum. "Saya cuma mau ambil footage, Pak. Buat dokumenter." Ia menggeleng keras. "Dokumenter apaan?" "Yang di sini bukan buat direkam, Mas. Bukan semua hal harus diabadikan." Ucapannya membuat tenggorokanku terasa kering. Aku melangkah ke arah tiang lampu. Lampunya berkedip pelan, sama seperti malam pertama aku datang. Aku menyalakan perekam suara, lalu berbicara pelan. "Sekarang pukul 23.48. Lokasi di trotoar depan Jalan Kramat Raya." Suara tangisan belum terdengar. Tiba-tiba, dari speaker kecil perekam terdengar bunyi seperti desahan. Aku berhenti bicara. "Apa itu barusan?" tanyaku, tapi tentu tidak ada yang menjawab. Tak lama, langkah kaki terdengar di belakang. Aku menoleh. Penjual kopi itu berdiri di sana. "Masnya datang lagi," katanya pelan. Aku menatapnya heran. "Bapak beneran ada? Kemarin ibu di warung bilang, di sini udah lama nggak ada yang jualan." Ia tersenyum tipis. "Kadang orang cuma bisa lihat yang mau mereka lihat." Kata-katanya menggantung seperti kabut. Aku mencoba mendekat. "Bapak siapa sebenarnya?" Ia menatap ke arah tiang lampu yang berkelip. "Saya cuma jaga. Tapi yang nangis itu bukan orang jahat. Dia cuma pengen pulang." Aku menelan ludah. "Pengen pulang kemana?" tanyaku ragu. Ia menatapku tajam, "Ke rumah." Tapi dia nggak tahu jalan. Saat aku menatap kembali ke arah tiang lampu, samar-samar terlihat sosok perempuan berdiri membelakangi. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajah. "Mas, jangan lihat lama-lama," kata penjual kopi cepat. Tapi aku justru melangkah maju. "Kamu Livia?" tanyaku dengan suara gemetar. Sosok itu tidak menjawab, hanya berdiri diam. Lalu perlahan, bahunya berguncang seperti menangis. Tangisan itu terdengar lagi. Lebih jelas, lebih dekat. "Aku nggak sempat pulang," katanya lirih. Aku menatapnya. "Kamu mau aku bantu?" Tidak ada jawaban, tapi ia mengangguk perlahan. Dari arah belakangku, penjual kopi berkata pelan, "Kalau kamu bantu, kamu juga harus siap kehilangan sesuatu." Aku menoleh cepat. "Kehilangan apa maksudnya, Pak?" Ia tidak menjawab, hanya tersenyum samar. Lalu, menghilang begitu saja di antara kabut asap jalanan. Aku memegang perekam suaraku yang masih menyala. Suara tangisan masih terekam, tapi anehnya, suaraku sendiri tidak ada di rekaman itu.
Kenapa cuma suaranya aja? Gumamku panik. Tiba-tiba dari arah kanan terdengar suara perempuan berbisik, "Jangan rekam aku." Perekam di tanganku tiba-tiba panas, dan saat aku jatuhkan, lampu kecilnya berkedip cepat. Dalam hitungan detik, alat itu meledak kecil, lalu mati total. Aku terdiam beberapa saat, lalu mendengar langkah pelan di belakangku. "Mas, kenapa kamu datang lagi?" Suara itu lembut, tapi dingin. Aku menoleh perlahan, dan untuk pertama kalinya aku melihat wajahnya. Pucat, mata hitam pekat, dan air mata darah menetes dari pipinya. Pagi harinya, aku terbangun dengan keringat dingin. Mimpi tadi malam begitu nyata. Wajah perempuan itu, air mata darah, dan suara lirihnya yang terus memanggil namaku. Aku memandangi perekam suara yang terbakar di meja. "Apa semua itu beneran kejadian?" Gumamku pelan. Ponselku bergetar, ada pesan dari nomor tak dikenal. "Kamu udah lihat nama di bawah tiang lampu itu belum?" Aku langsung duduk tegak. "Siapa ini?" Balasku cepat. Tidak ada jawaban, hanya pesan berikutnya. "Kalau kamu pengen tahu siapa dia, datang sebelum maghrib." Aku menatap layar ponsel lama-lama, lalu memutuskan untuk pergi. Entah kenapa, rasa takut justru berubah jadi dorongan kuat untuk mengungkap semuanya. Sore itu, aku tiba lebih awal. Matahari masih setengah tenggelam, membuat bayangan gedung memanjang di sepanjang trotoar. Aku berjongkok di bawah tiang lampu, tempat aku melihat sosok itu semalam. Awalnya tak terlihat apa-apa, tapi setelah kusapu debu dan kotoran di bawahnya, tampak ukiran samar di semen. Livia, 2003. Jantungku berdegup keras. Jadi, benar dia. Bisikku sendiri. Seorang satpam dari gedung sebelah mendekat. "Mas ngapain ngelihat-ngelihat trotoar? Nyari apaan?" Tanyanya curiga. Aku menjawab jujur. "Saya lagi nyari informasi tentang kecelakaan tahun 2003. Di sini katanya ada korban perempuan." Satpam itu menatapku lama, lalu berkata, "Pelan. Mas dari media ya? Banyak yang pernah liput, tapi nggak ada yang tayang." Aku mengernyit. "Kenapa?" Ia menjawab lirih. "Karena semua rekamannya rusak." Aku menunjukkan foto ukiran nama itu. "Benar nggak ini nama korbannya?" Satpam itu menghela napas. "Iya Livia, anak SMA 16 ditabrak waktu mau nyebrang. Tapi anehnya, waktu evakuasi dulu, jasadnya sempat hilang beberapa jam sebelum ditemukan." Aku menatapnya tak percaya. "Hilang? Maksudnya gimana?" Ia menatap ke arah tiang lampu. Yang nemuin jasadnya, ya orang jual kopi yang suka duduk di situ. Darahku seolah berhenti mengalir. "Bapak itu masih sering kelihatan?" Tanyaku cepat. Satpam menggeleng. Katanya meninggal 2 tahun setelah kecelakaan itu. Ketabrak juga, di tempat yang sama. Aku mundur setapak. Perasaanku campur aduk antara takut dan bingung. "Tapi semalam saya ngobrol sama dia." Gumamku lemah. Satpam hanya menatapku tanpa kata, lalu berbalik menuju pos. Sebelum aku sempat pergi, seorang anak kecil mendekat sambil membawa bunga plastik. Om mau taruh bunga juga ya?" Tanyanya polos. Aku berjongkok. "Buat siapa bunga ini deh?" Anak itu tersenyum kecil. "Buat Kak Livia. Mama bilang Kak Livia itu nggak suka sendirian." Suaranya lembut, tapi entah kenapa membuatku bergidik. "Mama kamu siapa deh?" Tanyaku. Anak itu menunjuk ke arah seberang jalan. "Itu, Mama lagi nunggu di sana." Tapi saat aku menoleh, trotoar seberang kosong. Tidak ada siapapun. Aku mencoba menahan napas. "Dek, Mama kamu di mana?" Tanyaku lagi. Anak itu menunduk, lalu berkata pelan, "Mama udah lama pulang, kayak Kak Livia." Setelah itu, ia berlari menjauh dan menghilang di antara lalu lintas. Aku berdiri kaku di tempat. Rasanya, dunia di sekitarku pelan-pelan menjauh. Malam mulai turun, lampu jalan menyala.
Aku menatap lagi ukiran nama di bawah tiang lampu itu. Angin berhembus lembut, tapi ada bisikan samar terdengar. "Terima kasih sudah datang." Aku menoleh cepat, tidak ada siapapun. Namun, di kaca etalase toko di belakangku, jelas terlihat bayangan seorang perempuan berdiri di sampingku, menunduk sambil menggenggam bunga plastik. Sejak menemukan ukiran nama Livia di bawah tiang lampu itu, pikiranku tidak pernah tenang. Malam-malamku diisi mimpi yang sama. Aku berjalan di trotoar, mendengar tangisan, lalu tangan dingin memegang lenganku. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa dia ingin sesuatu dariku. Kalau aku nggak cari tahu, mungkin dia nggak akan tenang, kataku dalam hati. Sore itu aku pergi ke kantor kelurahan setempat. Aku ingin mencari data lama tentang kecelakaan tahun 2003. Petugas di sana, seorang pria berusia 40-an, menatapku heran. "Masih muda-muda udah cari data kayak gini. Mau bikin apa?" tanyanya. Aku tersenyum tipis. "Lagi bikin dokumenter kecil, Pak, tentang sejarah jalan di kawasan ini." Ia mengangkat alis. "Oh, soal anak SMA itu ya? Saya masih ingat kejadiannya." Aku langsung fokus. "Jadi Bapak tahu?" tanyaku cepat. Ia mengangguk, membuka laci, dan mengeluarkan map lusuh. "Dulu saya masih magang di sini. Anak itu, Livia, ketabrak mobil sedan hitam. Pelakunya nggak pernah ketangkep. Tapi yang aneh, setelah kejadian, ada saksi yang bilang Livia sempat bangun. Jalan beberapa langkah, lalu jatuh lagi di trotoar." Aku merinding. "Sempat bangun? Maksudnya belum meninggal?" Petugas itu menghela napas. "Kata saksi sih gitu. Tapi waktu tim medis datang, dia udah nggak bernyawa. Dan di lokasi, cuma satu orang yang mau bantu, penjual kopi langganan situ." Aku langsung menatapnya tajam. "Penjual kopi itu siapa, Pak?" Ia menatap kosong keluar jendela. "Namanya Pak Jais, tapi dia juga meninggal 2 tahun kemudian. Ketabrak di tempat yang sama." Aku menunduk, jantungku berdegup cepat. "Jadi, yang saya temui itu siapa?" tanyaku lirih. Petugas itu menatapku lama, lalu berkata pelan, "Kadang yang bantu belum tentu masih hidup, Mas." Suaranya datar, tapi cukup membuat tengkuku dingin. Sebelum aku pergi, ia menambahkan sesuatu. "Oh iya, kalau Mas mau lihat berita aslinya, ada rekaman CCTV yang sempat disimpan di kantor polisi. Tapi katanya filenya rusak." Aku mengangguk dan langsung menuju kantor polisi sektor terdekat. Di ruang arsip, seorang polisi paruh baya memeriksa berkas lamanya. "Kasus tahun 2003 ya? Bentar, saya cek." Ia berjalan ke lemari logam, lalu mengeluarkan sebuah CD tua berlabel TKP Kecelakaan Keramat, Livia. "Tapi Mas, rekaman ini udah nggak bisa dibuka. Banyak gangguan sinyal." Aku memohon, "Boleh saya coba, Pak? Cuman beberapa menit aja." Setelah izin didapat, aku memutar rekaman itu di komputer lama. Gambar hitam putih bergoyang. Terlihat jalan sepi. Satu mobil melintas cepat. Lalu, suara benturan keras. Tubuh perempuan jatuh di trotoar. Tapi yang membuat darahku membeku adalah adegan setelahnya. Ada seorang pria mendekat, penjual kopi yang sama seperti yang kutemui malam itu. Tapi di rekaman itu, tubuhnya tembus pandang. Aku terpaku. Polisi di sebelahku berbisik, "Mas lihat juga?" Aku mengangguk perlahan. Ia menelan ludah. Rekaman itu udah sering diputar, tapi tiap orang yang nonton selalu lihat hal yang beda. Ada yang bilang lihat perempuan berdiri. Ada juga yang bilang dengar suara tangisan. Aku menatap layar. Di detik terakhir, terlihat Livia mengangkat kepala dan menatap langsung ke arah kamera. Bibirnya bergerak seolah mengatakan sesuatu. Aku mendekat ke layar dan membaca gerakan bibirnya. "Tolong aku pulang." Suaraku bergetar. Dia minta pulang. Polisi di sebelahku menepuk bahuku pelan. "Kalau begitu,
Mungkin Mas harus bantu dia. Aku menatapnya heran. Bantu gimana? Ia menatapku serius. Malam Jumat nanti, datang ke sana, taruh bunga, dan jangan takut kalau dia muncul. Tapi jangan sekali-sekali nengok ke belakang sebelum subuh. Aku hanya bisa mengangguk. Di luar, langit Jakarta mulai gelap. Aku berjalan menuju trotoar itu lagi dengan langkah berat, membawa bunga plastik yang sama seperti milik anak kecil tempo hari. Entah kenapa, aku merasa semua orang yang terlibat dalam kisah ini perlahan mulai muncul kembali. Hidup ataupun tidak, aku tiba di lokasi itu pukul 11 malam. Trotoar tampak lebih gelap dari biasanya, seolah lampu jalan sengaja meredup hanya di area itu. Di tanganku ada bunga melati dan selembar foto yang kutemukan dari arsip lama. Foto Livia dengan senyum lembut dan seragam putih abu-abu. Aku menatap foto itu lama. Aku nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi, Liv. Tapi kalau kamu memang masih di sini, malam ini aku mau bantu kamu pulang, bisikku. Suara kendaraan jarang terdengar. Udara malam itu terasa tebal, lembab, dan beraroma logam. Aku menaruh bunga di bawah tiang lampu yang dulu kutemukan namanya. Ini tempat kamu kan? Kataku pelan. Tak ada jawaban. Hanya desau angin yang lewat, menyapu rambutku perlahan. Aku menutup mata, mencoba fokus, hingga samar-samar terdengar suara tangisan itu lagi. Tangisan itu lirih, seperti berasal dari perut bumi. Kenapa kamu menangis? Tanyaku pelan. Tak ada yang menjawab, tapi udara di sekitarku mendadak turun beberapa derajat. Aku menggigil. Lalu, dari arah jalan, kulihat sosok perempuan berdiri diam. Rambutnya panjang menutupi wajah. Tubuhnya mengenakan rok seragam yang kotor dan berlumuran debu. Aku menelan ludah. Livia? Sosok itu perlahan mengangkat wajahnya. Matanya kosong, tapi ada air mata yang terus mengalir. Aku nggak pulang, katanya pelan. Suaranya seperti bergema dari jauh. Aku melangkah mendekat. Aku tahu, aku nemuin rekamanmu. Aku tahu kamu cuma pengen pulang, tapi gimana caranya aku bisa bantu? Sosok itu menatapku, lalu menunjuk ke arah jalan. Dia belum minta maaf. Aku mengerutkan dahi. Dia siapa? Tanyaku. Tapi sebelum aku sempat mendekat, suara deru mobil tiba-tiba terdengar dari ujung jalan. Lampu sorot menembus kabut tipis, mengarah langsung ke kami. Aku spontan mundur, menutupi wajahku. Mobil itu melintas cepat, dan saat kuangkat pandangan, sosok Livia sudah menghilang. Jantungku berdegup keras. Livia, panggilku, tapi hanya suara angin yang menjawab. Aku hampir menyerah, sampai sebuah suara berat memanggil dari arah belakang. Mas, ngapain malam-malam di sini? Aku menoleh. Seorang petugas keamanan berdiri dengan senter di tangannya. Saya sering patroli sini. Banyak yang lihat aneh-aneh, katanya. Aku mencoba bersikap tenang. Saya cuma taruh bunga, Pak. Buat korban kecelakaan. Petugas itu menatapku lama. Korban itu? Livia ya? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Ia menghela napas panjang. Saya dulu saksi mata, Mas. Malam itu saya lagi jaga di pos. Mobil yang nabrak. Bukan orang biasa. Aku mendekat. Maksudnya? Petugas itu menatap kanan kiri sebelum berbisik. Mobilnya sedan hitam. Plat nomornya sama kayak mobil kecelakaan di kasus tabrak lari minggu lalu. Persis. Tapi mobil itu udah disita 20 tahun lalu. Darahku serasa berhenti mengalir. Bapak yakin? Tanyaku dengan suara bergetar. Ia mengangguk tegas. Saya masih ingat pelatnya. D133. Tiba-tiba, suara tangisan keras memotong ucapannya. Kami berdua sontak menoleh ke arah trotoar. Tak ada siapa-siapa, hanya bunga melati yang tadi kularuh, kini berguguran seperti disapu angin dari bawah. Petugas itu mundur perlahan. Mas, ayo pergi, katanya cepat. Tapi aku menatapnya. Tapi saya belum selesai. Saya janji gak akan ninggalin sebelum subuh.
Ia menatapku ngeri. "Mas, jangan coba-coba ngomong janji di tempat ini. Yang dengar bukan cuma kita." Tapi aku tetap diam di tempat, merasakan udara makin berat. Tepat jam 12:15, aku mendengar langkah kaki di belakangku. Pelan, berat, dan menyeret. Aku menggigit bibir, mengingat pesan polisi, jangan sekali-sekali nengok ke belakang sebelum subuh. Nafasku tercekat. Langkah itu makin dekat, sampai akhirnya berhenti tepat di belakangku. Aku bisa merasakan hembusan dingin di tengkukku. Suara tangis itu kini berubah jadi bisikan. "Tolong aku pulang." Aku menutup mata rapat-rapat. Kedua tanganku menggenggam tanah di bawah tiang lampu itu. "Aku di sini, Livia," bisikku. Tapi saat aku hampir menoleh tanpa sadar, petugas itu berteriak dari kejauhan, "Mas, jangan nengok." Suaranya bergema keras, membuatku tersadar. Aku tetap menunduk, sementara langkah itu menjauh perlahan, diiringi suara tangis yang perlahan mereda. Ketika azan subuh terdengar dari kejauhan, udara kembali hangat. Aku menatap ke bawah. Bunga melati itu kini utuh, dan di antara kelopaknya ada sesuatu. Kunci kecil berkarat. Aku memungutnya perlahan. Di gagangnya terukir huruf kecil, L. Aku tahu ini belum selesai. Kunci ini pasti menuju sesuatu yang masih terkunci sejak malam kecelakaan itu. Sejak malam itu pikiranku tidak pernah berhenti memikirkan kunci berkarat yang kutemukan di bawah tiang lampu. Huruf L di gagangnya membuatku yakin ini milik Livia. Tapi untuk apa? Aku mencoba mencari tahu, bahkan menelusuri semua laporan lama tentang lokasi kecelakaan. Namun, yang kutemukan justru lebih mengganggu. Tidak ada laporan resmi tentang pengemudi sedan hitam itu, seolah seluruh berkasnya dihapus dari arsip. Sore itu, aku kembali mendatangi kantor polisi sektor tempat aku memutar rekaman CCTV dulu. Polisi yang sama menyambutku dengan wajah tegang. "Mas, semalam aman?" tanyanya sambil menatap tanganku. Aku memperlihatkan kunci itu. "Saya nemuin ini di lokasi." Ia menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Itu mirip kunci loker tua di sekolah Livia dulu." Aku langsung membeku. "Sekolahnya masih ada, Pak?" tanyaku cepat. "Masih, tapi udah jarang dipakai. Bangunannya cuma dipakai buat administrasi kelurahan sekarang," jawabnya. Aku mengangguk dan segera berangkat ke sana sebelum gelap. Dalam hati aku tahu, malam ini aku akan membuka sesuatu yang seharusnya tetap terkunci. Bangunan sekolah itu berdiri di ujung jalan kecil. Cat dindingnya pudar, jendela berdebu. Saat aku melangkah ke dalam, udara di dalam ruangan langsung berubah lembab dan dingin. Lampu neon di langit-langit bergetar pelan, seperti menolak untuk menyala. Di lorong panjang, langkah kakiku menggema, dan sesekali terdengar seperti ada langkah lain mengikutiku dari belakang. Aku berhenti di depan ruangan arsip. Pintu besi tua terkunci dengan gembok berkarat, dan disitulah aku mencoba kunci kecil itu. Kalau ini benar kunci yang dia kasih, berarti... Bisikku sambil memutar pelan. Suara klik halus terdengar. Gembok terbuka sempurna. Aku mendorong pintu, dan bau debu bercampur karat langsung menyergap. Di dalam ruangan itu, berjejer puluhan loker besi tua. Sebagian besar rusak, tapi di sudut ruangan, aku melihat satu loker kecil dengan stiker huruf LIV di pintunya. "Livia!" gumamku pelan. Aku membuka loker itu dengan jari bergetar. Di dalamnya hanya ada dua benda, sebuah buku harian kecil berwarna biru muda, dan foto selembar yang sudah pudar. Foto itu memperlihatkan Livia bersama seorang pria dewasa, memakai jas dan dasi. Di belakang foto tertulis, "Untuk ayah, maaf kalau aku tahu kebenarannya." Aku menatapnya lama. "Ayah, jadi Livia tahu sesuatu?"
Aku membuka halaman pertama buku harian itu. Tulisan tangannya rapi tapi penuh coretan. Akhir-akhir ini aku takut pulang. Mobil hitam itu sering nunggu di depan sekolah. Aku pernah lihat supirnya, tapi aku nggak boleh cerita sama siapapun. Aku menelan ludah. Lalu di halaman terakhir, tulisannya semakin kacau, seperti ditulis dengan tangan gemetar. Aku dengar mereka berdebat, ayah dan pria itu. Mereka ngomong soal sesuatu yang akan dihapus. Aku nggak mau ikut. Kalau aku nggak pulang malam ini, tolong kasih tahu siapapun yang baca, kebenaran nggak bisa disembunyikan. Aku mundur satu langkah. Jadi, dia bukan cuma korban tabrak lari. Dia dibungkam? Bisikku. Suara langkah pelan terdengar dari luar ruangan. Aku spontan mematikan senter. Dalam kegelapan, suara sepatu menyeret terdengar mendekat. "Siapa di sana?" teriakku pelan. Tak ada jawaban, hanya napas berat dari balik pintu. Pintu berderit perlahan terbuka. Dalam remang cahaya, sosok pria tua berdiri di ambang pintu. "Mas, ngapain di sini?" katanya dengan suara serak. Aku menelan ludah. "Saya cuma cari arsip lama, Pak." Ia menatapku lama, matanya tajam tapi kosong. "Arsip Livia?" tanyanya datar. Aku terdiam. "Bapak siapa?" tanyaku akhirnya. Ia tersenyum samar. "Aku, ayahnya." Aku mundur pelan. "Jadi, Bapak tahu kenapa dia?" Belum sempat aku melanjutkan, pria itu memotong cepat. "Dia mati karena salahnya sendiri. Harusnya nggak ikut campur urusan orang tua." Suaranya berat, penuh tekanan. Aku bergetar, tapi dia cuma pengen kebenaran. Tatapan pria itu berubah tajam. "Kebenaran? Kebenaran cuma bikin orang mati. Kamu juga bakal tahu rasanya kalau terus ngorek-ngorek." Ia melangkah maju, tapi tiba-tiba lampu neon di atas kami berkedip hebat. Udara menjadi sangat dingin, dan dari belakang pria itu muncul kabut tipis berbentuk wajah Livia. Pria tua itu menoleh pelan. Wajahnya langsung pucat pasi. "Livia?" Suaranya bergetar. Sosok kabut itu menatapnya lama. Air mata mengalir dari mata kosongnya. "Ayah belum minta maaf." Suaranya menggema lembut tapi menusuk. Pria itu jatuh berlutut, menutup wajahnya. "Maafkan ayah, Liv. Ayah cuma takut kehilangan semuanya." Sosok itu mendekat perlahan, lalu lenyap dalam cahaya tipis. Aku berdiri membeku. Bau bunga melati tiba-tiba memenuhi ruangan. Pria tua itu menatapku dengan mata sembab. "Dia cuma mau aku minta maaf," katanya lirih, lalu menatap buku harian di tanganku. "Ambil itu, biar dunia tahu siapa dia sebenarnya." Aku menggenggam buku itu erat-erat. Dalam hati, aku tahu Livia akhirnya mendengar kata yang dia tunggu selama 20 tahun. Aku menggenggam buku itu erat-erat. Dalam hati, aku tahu Livia akhirnya mendengar kata yang dia tunggu selama 20 tahun. Tapi kenapa tangisan itu belum juga berhenti? Sejak malam itu, udara di sekitar Jalan Kramat terasa berbeda. Orang-orang bilang, suara tangisan yang biasa terdengar tiap malam Jumat sudah tidak pernah terdengar lagi. Tapi aku belum tenang, karena di kepalaku suara itu masih bergema, lirih, seperti panggilan dari jauh. Beberapa hari setelah pertemuanku dengan ayah Livia, aku diundang ke rumahnya. Ia tampak jauh lebih tenang. Di meja ruang tamunya, foto Livia kini dipajang dengan bunga melati segar di depannya. "Aku sudah ziarah ke makamnya," katanya pelan. Entah kenapa malam itu aku mimpi dia datang, senyum, lalu bilang dia udah pulang. Aku mengangguk perlahan. "Mungkin itu tandanya dia udah tenang, Pak." Pria itu menatapku, senyum samar di wajahnya. "Terima kasih, Nak. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku nggak akan pernah minta maaf." Tapi sebelum aku pergi, ia berkata satu hal yang membuat bulu kuduku berdiri. Waktu aku di makamnya, aku lihat sesuatu. Batu nisannya retak sedikit, dan di bawahnya
Ada kunci yang sama kayak kamu tunjukin dulu. Aku menelan ludah. Kunci? Tanyaku. Ia mengangguk. Iya, aku pikir itu kebetulan. Tapi pas aku coba ambil, tanahnya dingin banget, kayak es. Malamnya, aku kembali ke lokasi trotoar itu untuk terakhir kalinya. Langit Jakarta tampak kelabu, lampu jalan berpendar redup, dan angin membawa aroma tanah basah. Aku berdiri di bawah tiang lampu tempat semua ini dimulai. Di sana, bunga melati yang kutaruh dulu sudah kering, tapi kelopak-kelopaknya membentuk pola aneh, seperti huruf T. Aku menatapnya lama. Livia, kamu udah pulang kan? Bisikku. Tidak ada jawaban, tapi udara terasa lebih ringan. Untuk pertama kalinya, trotoar itu benar-benar sunyi. Namun saat aku berbalik hendak pergi, suara langkah kecil terdengar dari arah seberang jalan. Seorang gadis kecil berdiri di sana, mengenakan seragam SD dengan pita rambut biru. Ia menatapku lama, lalu tersenyum. Om, masih nyari Mbak Livia ya? Tanyanya polos. Aku kaget. Kamu kenal Livia? Tanyaku. Ia mengangguk. Dia sering bantu aku nyebrang. Tiap aku mimpi jalan di sini. Aku terpaku. Mimpi? Gadis itu mengangguk lagi. Iya, tiap malam Jumat. Tapi sekarang mbaknya udah gak nangis lagi. Dia cuma bilang makasih. Setelah itu, gadis kecil itu berlari ke arah ujung jalan dan lenyap di balik kabut. Tidak ada suara langkah, tidak ada bayangan. Aku berdiri kaku beberapa menit, mencoba memahami apa yang baru saja kulihat. Lalu dari saku jaketku, ku dengar bunyi klik. Kunci berkarat yang dulu Livia berikan terbuka dengan sendirinya. Aku menatapnya tak percaya. Dari dalam lubang kuncinya keluar secarik kertas kecil berwarna kusam. Di sana tertulis tulisan tangan yang samar. Terima kasih sudah bantu aku pulang. Jangan biarkan mereka lupa aku pernah ada. Aku memegang kertas itu erat-erat. Aku janji, Liv, kataku pelan. Beberapa bulan kemudian, video dokumenter yang kubuat tentang kisah ini akhirnya tayang di internet. Dalam waktu singkat, video itu viral. Banyak orang datang ke lokasi, menaruh bunga, berdoa, atau sekadar berdiri diam di bawah tiang lampu itu. Tapi ada satu hal aneh yang terjadi. Setiap kali kamera menyorot tiang itu, selalu muncul cahaya kecil di bagian bawahnya, seperti bentuk sosok gadis sedang duduk. Komentar penonton pun penuh dengan keanehan. Waktu menit ke-12.30, ada suara tangisan samar. Kalian dengar nggak? Aku pause di menit 10.45. Sumpah, ada wajah cewek di belakang tiang. Kalau diperhatiin, lampu jalan di belakangnya kedip bareng sama suara tangisan. Aku menatap komentar-komentar itu lama. Di satu sisi aku lega, karena Livia akhirnya diingat lagi. Tapi di sisi lain, aku mulai berpikir, mungkin suara itu tidak sepenuhnya hilang. Mungkin dia tetap di sana, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memastikan tidak ada lagi yang melupakan kebenaran. Malam itu, sebelum aku mematikan komputer, aku mendengar sesuatu dari luar jendela kamarku. Suara langkah pelan di trotoar depan rumah. Lalu suara lirih yang familiar. Terima kasih. Aku mendekat ke jendela, menyingkap tirai perlahan. Jalanan sepi. Hanya angin malam yang berhembus membawa aroma bunga melati. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku tersenyum. Dan itulah kisah nyata tentang suara tangis dari trotoar kosong di tengah kota Jakarta. Kadang, yang kita dengar di malam sepi bukan sekadar suara angin atau bayangan lewat, tapi mungkin ada seseorang yang masih menunggu untuk dikenang. Kalau kamu suka kisah seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita misteri selanjutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jaga diri kalian baik-baik. Dan seperti biasa,
Jangan percaya sebelum kamu melihatnya sendiri.